everyone in the world, kembali lagi bersama saya Shule. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur film Jepang yang bergenre action mystery yang berjudul The Brand Man, yang berkisah tentang seorang pria yang dituduh melakukan pengeboman beruntun. Namun hal-hal mengejutkan terkait latar belakang pria itu justru makin terungkap, yang dimana pria tersebut tidak memiliki emosi dan rasa sakit maupun kesadaran mengenai benar atau salahnya tindakannya. Sikapnya yang seperti robot itu ternyata dipengaruhi oleh kondisi otak yang relatif berbeda dengan orang normal. Beliau yang mewariskan dendam kakeknya, pada akhirnya memburu setiap penjahat kejam yang selalu berhasil lolos dari hukum. Dan seperti biasa, sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa picitkan subscribe dan loncengnya terlebih dahulu agar Anda tak ketinggalan video dari saya. Dan Alkisah bermula di sebuah stasiun kereta di mana seorang psikiater bernama Dr. Mariko itu baru saja keluar dari stasiun. Ia berniat menaiki bis, namun sayangnya beliau terlambat. Anak-anak sekolah di bis tersebut malah mengejek Mariko yang datang terlambat. Beberapa saat kemudian tiba-tiba bus yang hendak ditumpanginya tadi meledak. Seorang anak berhasil keluar dari bus tersebut dengan tubuh penuh luka bakar. Sambil meminta tolong, seketika Dr. Mariko berlari dan memeluk anak tersebut dan berharap masih bisa menolongnya. Dari arah seberang, dua orang wanita remaja yang merupakan dalang dari teror bom ini terlihat puas menyaksikan rencana kejam mereka berhasil menimbulkan kekacauan. Detektif Cahaya bersama rekannya Hirona yang memeriksa TKP menemukan fakta. Bagi siapa saja orang yang pernah mengutuk pelaku kejahatan di televisi, maka pelaku akan memotong lidah orang tersebut, kemudian membuatnya melakukan bom bunuh diri. Pihak kepolisian kesulitan dalam melacak pelaku. Satu-satunya petunjuk yang mereka dapatkan adalah alat yang digunakan untuk membuat bahan peledak. Ternyata tidak dijual secara legal. Satu persatu tempat mereka kunjungi, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gedung pabrik tua. Sesaat menaiki tangga, dari dalam terdengar suara wanita, kemudian disusul dengan suara tembakan. Namun tiba-tiba bom meledak tepat ketika Hirono mencoba membuka pintu. Beruntungnya ia masih bisa terselamatkan dari ledakan tersebut. Detektif Cahaya yang masuk ke dalam hanya menemukan seseorang pria yang diam tanpa ekspresi dengan kondisi penuh luka ledakan di sekujur tubuhnya. Pria misterius itu mengaku bernama Ichiro Suzuki. Akhirnya dia dibawa ke kantor polisi sebab dia satu-satunya orang yang ada di TKP. Selama di sel, Ichiro dapat mendengar suara dari tahanan lainnya yang letak selnya cukup jauh. Tahanan itu berkata kalau ia tidak akan dihukum walaupun telah membunuh orang. Keesokannya ketika Ichiro berpapasan dengan tahanan tersebut, tanpa ragu ia langsung menghajarnya. Walaupun dua polisi berusaha menghentikannya, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu menandingi kekuatan fisik Ichiro. Hingga Ichiro mencongkel mata pria itu dan akhirnya menghentikan serangannya. Detektif Cahaya menduga kalau Ichiro memiliki gangguan mental, sehingga memindahkannya ke pusat pengobatan evaluasi psikiater. Sebelum masuk ke tempat itu dengan kemampuan otak, Ichiro menghafal seluruh DNA gedung tersebut. Dalam kasus ini, dokter dipercaya untuk mengevaluasinya. Dari tubuh Ichiro ditemukan bekas luka akibat ledakan maupun bekas luka bakar yang sudah lama, tetapi tak ada gangguan mekanis pada otak Ichiro. Karena Mariko ingin membuktikan suatu hal, ia pun mencoba menusuk peniti ke punggung Ichiro, tapi Ichiro malah tidak merasakan hal apapun. Dan hal aneh lainnya ditemukan Mariko, yaitu Ichiro kembali untuk makan siang dan waktu ke toilet selalu tepat 1 jam setelah makan siang. Persis sama ia lakukan setiap harinya, padahal tidak ada jam dalam sel tahanan ataupun di kamar tes. Seakan tubuh Ichiro memiliki petunjuk waktu yang sangat akurat. Dan adegan berpindah ke markas pasangan gadis pelaku bom berantai, yang ternyata merekalah orang yang berhadapan dengan Ichiro kemudian kabur saat polisi datang. Pemimpinnya bernama Midorikawa dan hanya memiliki seorang rekan yang bernama Yulia. Karena menganggap Ichiro memiliki kesamaan dengan dirinya, maka Midorikawa berencana membawanya kabur. Keesokannya, ada seorang perawat yang menyusup masuk ke ruangan Dr. Mariko, kemudian memasukkan penyadap ke dalam tasnya serta menduplikat kuncinya. Orang yang menyamar sebagai perawat itu adalah Yulia. Ketika mengantar Ichiro ke ruangannya, seorang remaja bernama Shimura datang menghampirinya. Ia merupakan pasien khusus yang ditangani oleh Dr. Mariko. Tetapi mata Ichiro justru menatap tajam kepada Shimura.
Sepertinya ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Karena merasa gugup, Shimura pun izin untuk pergi. Karena hal itu, Mariko pun agak terkejut. Sebab ini pertama kalinya melihat Ichiro tertarik pada suatu hal. Untuk memeriksa latar belakang Ichiro, mereka pun pergi mencari informasi ke seorang dokter bernama Aizawa yang kemungkinan pernah merawat Ichiro sewaktu kecil. Ichiro adalah satu-satunya anak yang paling berbeda. Ia duduk sendirian di sudut, seolah-olah ia adalah boneka yang terabaikan. Di sini diketahui kedua orang tuanya meninggal setelah menjadi korban tabrak lari. Setiap hari, Aizawa mengajarinya ke toilet di waktu yang sama. Butuh waktu sebulan sampai ia bisa melakukannya sendiri. Tapi itu hanya kalau dia diberi instruksi. Walaupun begitu, menurut Aizawa, ia tidak memiliki kelainan otak. Justru sebaliknya, intelijensi Ichiro jauh lebih dari apa yang dibayangkan. Puzzle jigsaw yang akan membutuhkan waktu berhari-hari bagi orang normal untuk memecahkannya bisa Ichiro selesaikan dalam waktu beberapa jam saja. Setiap buku yang dibaca, asalkan dia melihatnya sekali, hanya dengan membalik-balik halamannya, ia bisa mengingat setiap detail isinya dengan sempurna. Maka tak salah menyebutnya sebagai The Brain Man. Secara harfiah hanya otaknya yang ada, namun mantan pelatih khusus bernama Inu mengatakan kalau kakeknya berusaha menggunakan kemampuan aneh Ichiro untuk memenuhi ambisinya. Semua itu akibat amarah dan dendam karena anak dan menantunya menjadi korban tabrak lari. Akhirnya sang kakek melakukan sesuatu yang mengerikan. Ia mulai mengajari Ichiro dalam seni membunuh. Ia ingin Ichiro memberantas kejahatan yang merajalela di dunia ini. Ino yang tak ingin muridnya menjadi mesin pembunuh berharap bisa membangkitkan sesuatu yang tertidur dalam diri Ichiro, yaitu perasaan manusiawi. Tapi kakeknya tak akan pernah bisa menerima hal itu. Dan suatu malam impian kakeknya menjadi kenyataan. Terjadi peristiwa perampokan di mana nyawa kakeknya terancam. Bahkan Ichiro tidak merasakan sakit ketika si perampok menusuk tubuhnya menggunakan pisau. Ya mungkin bagi orang normal, hal itu akan terasa amat mendekatkan diri ke Tuhan. Tanpa berteriak ataupun adu argumen, ia langsung membunuh si perampok dengan mencekiknya hingga tewas. Setelah kematian kakeknya, Ichiro pun menghilang. Dan sejak kejadian itu, banyak penjahat seperti pencuri, pemerkosa, pembunuh, pengedar narkoba, pengencrit, dan lain-lain ditemukan telah tewas tanpa diketahui siapa pelakunya. Kemungkinan itu semua adalah perbuatan Ichiro yang memilih memberikan keadilan dengan tangannya sendiri. Di sini detektif Cahaya pun menyimpulkan kalau Ichiro bukanlah pelaku pengeboman berantai ini, melainkan mencoba membunuh pelaku yang sebenarnya. Sebelum dibawa pergi, Mariko pun bercurhat rial kepada Ichiro. Mariko berkata kalau 8 tahun yang lalu adiknya yang masih SD dibunuh dengan kondisi rambut dan alis yang dicukur habis. Ternyata pelakunya merupakan anak SMA bernama Shimura yang kemarin datang menghampirinya. Seketika pandangan Ichiro berubah, seakan ia menyadari suatu hal. Ketika di perjalanan, secara diam-diam ia membuka borgol menggunakan ripple clip, kemudian menodongkan pulpen ke arah Hirono. Ia meminta detektif Cahaya segera menghentikan bis. Tiba-tiba dari arah luar, Midorikawa dan Yulia datang untuk menjemput Ichiro. Mereka menembak polisi terdepan menggunakan crossbow yang menyebabkan lalu lintas menjadi kacau dan terhenti. Rupanya Ichiro dapat memperhitungkan penjahat yang akan menyerang mereka. Karena itulah ia menyuruh untuk menghentikan bis. Beberapa saat kemudian Ichiro keluar dari bis dan langsung menembak Midorikawa, tapi Yulia berhasil melindunginya dengan tubuhnya. Sebelum mati, Yulia mengaktifkan bom dari anak panah yang ia tembakan sebelumnya, mengakibatkan mobil-mobil di sekitar ikut meledak. Midorikawa pun akhirnya melarikan diri setelah menimbulkan kekacauan di tempat itu. Keesokannya di rumah sakit, ketika dokter Mariko sedang berkaca-kaca nggak jelas, tiba-tiba dari belakang ia pun disergap oleh Midorikawa yang memberikannya obat bius. Dan tiba-tiba listrik di rumah sakit pun padam total seketika. Bom-bom diledakkan secara beruntun yang menyebabkan kehancuran fasilitas di rumah sakit. Dan ketika dokter Mariko sadar, ia melihat tubuhnya telah dipasangi bom. Semua ini dilakukan oleh Midorikawa karena ia tahu kalau Ichiro akan datang untuk menghentikannya. Bom dikirim oleh Midorikawa ke seluruh penjuru rumah sakit melalui saluran pipa pengirim. Akhirnya Ichiro datang dan memperingatkan untuk tidak berada dekat dengan ruang kendali karena akan berbahaya. Namun detektif Cahaya bingal. Tidak peduli dengan perkataan Ichiro, sebab ia percaya pada rekannya Kuroda yang merupakan spesialis penjinak bom.
Dengan menggunakan ponsel Mariko, Midorikawa menelpon detektif Cahaya untuk menyuruhnya pergi ke lantai 8 gedung utama bersama Ichiro. Dan ternyata di sana ada Hirono yang telah diikat dan juga dipasangi bom waktu di tubuhnya. Dan jika ingin Hirono selamat, maka detektif Cahaya harus membunuh Ichiro. Sedangkan Kuroda yang baru saja menonaktifkan sistem kontrol utama tidak bisa menyelamatkan diri. Seketika bom di ruangan tersebut diledakkan seketika langsung menewaskan dirinya dan kawan-kawannya. Detektif Cahaya tidak menyangka kalau peringatan dari Ichiro itu menjadi kenyataan. Merasa tak ada pilihan lain, Detektif Cahaya pun langsung menyerangnya. Pertarungan antara mereka berdua tidak dapat dihindarkan. Hirono yang sudah pasrah dan tak ingin lagi melihat rekan-rekannya mati sia-sia, akhirnya memilih untuk menjatuhkan diri dan menyebabkan bom di tubuhnya seketika meledak dan ia pun tewas seketika. Sedangkan pasukan khusus menemukan lokasi Midorikawa yang berada di ruangan bedah. Namun saat mereka akan memasuki ruangan, ternyata jebakan telah dipasang yang membuat seluruh pasukan khusus turut menjadi korban. Sementara itu Ichiro memilih mengikuti jejak tetesan darah dan benar saja, di sana ia akhirnya berhadapan dengan Midorikawa yang menyandra Dr. Mariko. Tanpa ragu Midorikawa langsung tancap gas sehingga menabrak Ichiro dan membuatnya terpental. Ichiro yang tidak dapat merasakan sakit terus mencoba bangkit dan Midorikawa kembali menabraknya. Ichiro hanya bisa memandangi Dr. Mariko yang sedih melihat keadaannya. Namun tubuh Ichiro sudah tak sanggup lagi bangkit. Walaupun otaknya memerintah untuk terus bertahan, tetap saja itu mobil bos. Tepat saat mobil akan menabraknya, seketika Dr. Mariko menarik handle rem untuk menyelamatkan Ichiro. Kemudian Ichiro menggunakan tangan kosong, ia memecahkan kaca mobil dan kemudian menyeret keluar Midorikawa yang sudah tak berdaya. Ichiro berniat membunuhnya dengan cara mencekiknya. Namun tiba-tiba Dr. Mariko menghentikannya. Yamete! Ia tidak ingin Ichiro membunuh siapapun lagi karena baginya, Ichiro bukan terlahir untuk menjadi pembunuh. Melihat Ichiro lengah, Midorikawa berniat mengaktifkan bom di tubuh Dr. Mariko. Tetapi tiba-tiba tembakan dari detektif Cahaya langsung menghujam tubuh Midorikawa dan ia pun tewas ketika. Setelah semua peristiwa mengerikan yang terjadi, akhirnya detektif Cahaya membiarkan Ichiro pergi. Habis. Tapi bohong. Dan beberapa hari kemudian adegan berpindah ke Shimura yang sedang berjalan pulang dengan diikuti oleh seseorang dari belakangnya. Sementara itu, Mariko mendapat sebuah pesan dari Ichiro yang mengatakan kalau ia akan membunuh Shimura. Mariko pun langsung bergegas menuju ke rumah Shimura. Setibanya di sana, ia terkejut saat melihat Shimura yang telah tewas terbaring. Namun ada suara dari arah toilet yang mengalihkan pandangannya. Ternyata di dalam Mariko menemukan seseorang anak yang akan dijadikan korban oleh Shimura. Dan jikalau Ichiro tak membunuhnya, anak tersebut akan bernasib sama buruknya dengan adik Mariko. Keesokannya ia mendapatkan telepon dari Ichiro. Mariko langsung penasaran bagaimana Ichiro bisa tahu kalau Shimura akan mengulangi kejahatannya. Ternyata di pertemuan mereka sebelumnya, Ichiro melihat ada bekas gigitan yang masih baru di lengan Shimura. Menurutnya, sejak awal sebenarnya Shimura telah memperalat Mariko agar bisa bebas. Ichiro berkata kalau ia membunuh Shimura demi Mariko sebagai satu-satunya orang yang pernah meneteskan air mata untuknya. Karena itulah ia berterima kasih. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya mereka bisa melihat Ichiro tersenyum tulus ke arahnya. Tamat. Belajar dari karakter Ichiro, kita dapat mengetahui bahwa mati rasa itu lebih baik daripada berlisan manis, namun mampu membuat luka bak rasa mati. Saya Sile beserta dua kerabat saya yang selalu memberikan pencerahan duniawi undur-undur.